dapat terlegitimasi dalam sebagai karya jurnalis. Nah, untuk itu lebih lanjut, apa yang dinamakan hate speech ini menurut peraturan perundang-undangan nasional adalah termasuk sebagai tindak pidana yang berbentuk dapat penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan. Justru narasumber kami dijadikan tersangka dan saya pun juga dijadikan tersangka sampai sekarang. Pertama kali membedakan mana yang konten yang diproduksi wartawan dan mana yang bukan adalah apakah ini menyatakan diri sebagai jurnalis atau enggak. Sebab begitu menyatakan diri sebagai jurnalis, maka dia harus. Nah, yang pertama, pandangan saya ya bahwa ini namanya juga sesuatu yang baru, yang pada saat undang-undang ITE ini diberlakukan. Sebenarnya yang namanya pidana itu kan ultimum remedium. Jadi pidana itu paling akhir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Jakarta. Kalau di Papua ini udah sore. Pak Profesor Henry, salam kenal Pak. Pak Rudi, salam kenal. Saya mohon maaf sekali saya terlambat ya. Dan mohon maaf juga kan jam 3 ada meeting di Dewan Pers. Tapi saya udah sempat tanya Mbak Ilona, kira-kira poin apa yang saya perlu share hari ini dengan teman-teman di SMSI. Ini saya catat 2 poin penting untuk mungkin bahan diskusi. Yang pertama, bagaimana media digital saat ini, ya, terutama sekali yang dikontrol oleh platform. Dan yang kedua, mungkin ini lebih terkait dengan Dewan Pers, yaitu pers itu sendiri, gitu ya. Yang pertama soal platform. Bapak dan Ibu sekalian, platform ini bisnis utamanya adalah advertising. Ini mungkin cara terbaik untuk memahaminya. Utamanya advertising, dan supaya dia kompetitif, dia harus menyajikan iklan semurah mungkin kepada pemasang iklan dengan data dan insight yang lebih bagus ya, sehingga advertiser bisa tahu cost per unitnya itu berapa ya, misalnya berapa banyak menjangkau orang, sehingga cost per menjangkau orang itu berapa. Ini dulu yang perlu dipahami. Nah, dengan memahami ini, kita memahami bagaimana strategi dia di konten. Nah, kita ini kan di bagian konten ya, memproduksi dan mendistribusikan konten. Nah, strateginya di konten adalah bagaimana mendorong sebanyak mungkin orang untuk memproduksi konten, supaya konten itu berlimpah, supaya harga kontennya menjadi nol. Jadi, itu hukum ekonomi sederhana ya. Makin banyak konten, makin murah harganya. Kan gitu. Saya ingat sekali waktu 2010 ketika kita mulai dengan Tribun News, dan ini saya rasa gejala ini yang saya lihat. Ketika media besar belum mau mendistribusikan beritanya lewat website, maka dibikinlah blog. Satu platform yang memungkinkan semua orang bisa mendistribusikan informasi ya. Makin banyak orang bikin blog, makin murah biaya advertising gitu ya. Daripada platform bernegosiasi dengan publisher gitu ya. Waktu itu publisher ya paling 100 ya. Tapi sekarang tiba-tiba 1.000 orang, tiba-tiba 2.000 orang, tiba-tiba 3 juta orang gitu. Jadi sebenarnya inilah yang sekarang sedang terjadi. Jadi platform mendorong sebanyak mungkin orang untuk memproduksi konten supaya harganya makin murah. Dan saya rasa Mbak Ilona tahu persis ya, waktu sama-sama di Kompas Gramedia dulu, revenue per page view itu berapa, sekarang udah anjlok ke level berapa, dan ini akan terus anjlok. Jadi ini akan ada saturasi di sini, dan ini paradoks sekali. Makin banyak konten, makin murah ya. Jadi platformnya makin kaya, tapi konten kreatornya makin miskin gitu ya. Ini yang sedang terjadi. Jadi sebenarnya
ilmu atau strategi yang dipakai di website ini sekarang juga dipakai di platform video. Sebenarnya sama juga. Ini beliau kan di mana di YouTube ya. Channel YouTube kita cukup besar Pak, dan sekarang audiens kita di YouTube malah lebih besar daripada, jauh lebih besar daripada di website. Ada kurang lebih 42 juta video views per hari Pak, on daily basis. Tapi saya kira dari situ saya juga belajar, bukan berarti bahwa makin banyak video views makin banyak pendapatan, enggak. Yang terjadi adalah makin banyak video views makin sedikit pendapatannya. Ya kenapa? Ya itu tadi, semua orang didorong untuk memproduksi video. Makin banyak yang produksi video makin murah harganya gitu. Nah, kalau melihat tren seperti ini, kan ada persoalan profitability dalam jangka pendek, tapi ada persoalan sustainability dalam jangka panjang. Kira-kira media ini akan harus seperti apa ya kalau situasinya kayak gini? Ternyata semua orang didorong untuk memproduksi konten sebanyak-banyaknya, tetapi harganya menjadi semurah-murahnya. Dan salah satu persoalan terbesarnya adalah bagaimana membiayai high quality journalism. Ini segera yang kita rasakan. Dari sisi democratize, artinya memberi akses kepada semua orang untuk memproduksi informasi, mendistribusikan informasi, ini bagus sekali. Tapi dari sisi bagaimana membiayai high quality jurnalisme, ya ini menjadi persoalan besar. Ya, yang perlu kita carikan jawabannya sama-sama. Nah, berikutnya yang kedua, saya masuk ke poin yang kedua. Hak berserikat dan berkumpul kan dijamin oleh undang-undang ya, tapi saya rasa juga ada aturannya. Kemudian bagaimana suatu organisasi itu dinyatakan sebagai organisasi masyarakat, bagaimana dinyatakan sebagai partai politik, itu ada aturannya. Dan saya rasa pers pun juga akhirnya seperti itu ya. Ini diskusi juga di Dewan Pers. Saya rasa tidak boleh ada larangan bagi siapapun untuk mencari, mengolah dan mendistribusikan informasi. Saya rasa itu mestinya ini asasi, mesti diberikan kebebasan. Tapi ketika dia menyatakan diri sebagai pers, nah ini sudah ada persyaratannya. Jadi kalau saya bilang apa bedanya ya? Seseorang mencari mendistribusikan informasi, seseorang mencari mengolah dan mendistribusikan informasi. Lalu dia disebut wartawan. Apa bedanya dengan seseorang yang lain mencari mendistribusikan informasi dan tidak disebut wartawan, gitu ya? Kan gitu ya. Ini kan basic sekali. Kalau saya pemahamannya sederhana sekali juga, gitu ya. Kalau kita menyatakan diri, mohon maaf ya, kalau kita menyatakan diri sebagai beragama Islam, kan kita syahadat, ya, gitu ya. Mana Pak Ustaz? Pak Ustaz Firdaus mana? Ketika kita menyatakan diri syahadat, kan artinya kita menyatakan bahwa ini agama saya, sehingga ya ikuti sunnah Nabi, pegang Al-Quran sebagai kitab suci. Jadi ada konsekuensinya. Kalau kita tidak syahadat kan nggak perlu itu. Kalau kita menyatakan diri sebagai agama lain, ya mungkin agama lain juga punya syaratnya. Nah, saya rasa wartawan juga sama. Jadi pertama kali membedakan mana yang konten yang diproduksi wartawan dan mana yang bukan adalah apakah ini menyatakan diri sebagai jurnalis atau enggak. Sebab begitu menyatakan diri sebagai jurnalis, maka dia harus patuh pada dua hal: kode etik jurnalistik dan undang-undang pers. Dan itu juga sekaligus membedakannya dari warga biasa yang tunduk kepada undang-undang ITE atau KUHP segala macam gitu ya. Ini pemahaman sederhana yang saya yang saya lihat di Tribun ketika bahkan tenaga layout harus mengolah dan memproses video. Kapan kita nyatakan ini sebagai produk jurnalistik dan kapan bukan, gitu ya? Karena secara kelembagaan Pak Nasir, kan ini lembaga pers, tapi tidak seluruh elemen di dalam pers itu kan jurnalis, ya Pak. Apakah tenaga grafis itu jurnalis dan harus tunduk kepada undang-undang pers dan harus ikut jadi anggota PWI atau anggota AJI gitu kan? Enggak, ya Pak. Tenaga desain visual, sales, marketing, dia ada di perusahaan pers, tapi dia bukan jurnalis. Nah, kapan seseorang itu dinyatakan jurnalis? Ya, ketika dia menyatakan patuh pada kode etik jurnalistik dan karena itu juga patuh pada undang-undang pers. Nah, itu satu level. Level kedua, apakah semua perusahaan boleh disebut sebagai perusahaan pers? Gitu ya.
Nah, kalau saya pelajari yang di Dewan Pers, ada persyaratan untuk bisa dinyatakan sebagai perusahaan pers, gitu ya. Ada banyak sekali, 39 persyaratan. Tapi beberapa persyaratan yang sangat basic ya, sangat mendasar yang menurut saya jadi topik yang menarik untuk didiskusikan. Sebelum saya masuk ke situ, saya bilang kenapa ini menarik didiskusikan. Ada berapa banyak sih perusahaan pers di Indonesia? Itu ada studi mengenai itu ya. UMN bekerja sama dengan Dewan Pers. Ada berapa banyak perusahaan pers di Indonesia? Studi ini kesulitan menemukan ada berapa banyak perusahaan pers. Maka dia pakai metode konstituen Dewan Pers ada 11. Udah anggota konstituen aja. Tapi sebenarnya tidak semua organisasi wartawan kan yang menaungi wartawan ya, PWI, AJI, IJTI. Maka masuk aja ke organisasi yang menaungi perusahaan pers. Berarti ada SPS, ada SMSI, ada AMSI, dan ada PRSNI, ada 4. Ya kan? Ada berapa anggotanya? Kurang lebih ada 5.000 Pak anggota daripada organisasi ini. Jadi ya sudah diasumsikan ada kurang lebih 5.000 perusahaan pers di Indonesia. Ada berapa yang terverifikasi Dewan Pers? Sekitar 1.500. Berarti ya masih ada 3.500 lah, taruh gitu postas yang belum terverifikasi di Dewan Pers. Saya bilang begini, berapa kemampuan Dewan Pers untuk memverifikasi? Saat tahun ini cuma 70-an aja. Jadi kalau 70-an Pak, 3.500 itu kita butuh waktu berapa puluh tahun untuk kita bisa selesaikan. Iya kan? Tapi saya bilang, taruhlah kita tingkatkan kapasitas kita menjadi kita bisa verifikasi satu perusahaan pers per hari, artinya 365. Lah 3.500 kita butuh hampir 10 tahun. Gitu. Saya sekarang bertanya kepada teman-teman di Dewan Pers, ada nggak cara, ada nggak shortcut untuk bisa memverifikasi ini semua dengan sangat cepat? Metode kita hari ini yang membuat berat adalah verifikasinya harus fisik didatangi, dicek kantornya, karyawan segala macam. Saya kemarin di Afrika Selatan Pak, mereka punya Dewan Pers juga, mereka punya certified juga untuk perusahaan pers, dan metode dia adalah dia online aja. Dia cek ke persyaratan sebagai badan hukum, dia cek ke produk jurnalistik, dan itu memungkinkan bisa cepat. Sebab saya tuh membayangkan bahwa kalau Dewan Pers bisa melakukan verifikasi dengan cepat, maka seluruh kantor pemerintah swasta yang berurusan dengan pers, kita tempelin aja daftar perusahaan pers di daerahnya masing-masing. Itu bisa memungkinkan bisa cepat kita menangani masalah di mana perusahaan pers ini nggak teridentifikasi secara jelas. Ya, kayak misalnya kontrak untuk pengadaan barang ini di LKPP, kan itu semua ada persyaratannya. Kalau kita misalnya membawa perusahaan pers dengan persyaratan itu, kan mestinya kita bisa lebih tertib. Nah, masalah lain juga adalah jurnalis accreditation, jadi sertifikasi wartawan. Ada berapa wartawan di Indonesia? Nggak ada datanya juga Pak. Itu orang memperkirakan sekitar 100.000 orang, dan ini di luar konten kreator loh Pak, 120.000 orang, dan yang ikut UKW mungkin sekitar 10.000-an, jadi 10%, jadi 110.000. Ada berapa banyak kemampuan kita untuk UKW per tahun? Karena misalnya kita 1.000 orang, 110.000, 1.000. Dunia kiamat kita belum selesai jurnalis accreditation. So menurut saya bilang Dewan Pers, ada nggak cara kita mempercepat ini supaya kalau perlu sampai ke ganggang kita tempel ini perusahaan pers yang terakreditasi, ini wartawan yang punya akreditasi. Dan itu cara cepat untuk kita bisa memerangi penyalahgunaan profesi ini itu oleh siapapun gitu ya. Nah, mungkin poin yang terakhir, perusahaan pers. Ada diskusi juga ya di Dewan Pers. Apakah persyaratan perusahaan pers itu terlalu sulit sehingga ini hanya melindungi oligarki, hanya melindungi perusahaan-perusahaan besar gitu, dan mempersulit masuknya perusahaan-perusahaan kecil. Oke, mari kita lihat beberapa elemennya yang sangat mendasar. Perusahaan pers harus badan hukum. Jadi ya, Prof mungkin lebih mengerti ya sisi hukum. Badan hukum, saya rasa
ini mestinya begitulah ya, harus berbadan hukum karena ada transaksi Pak, kan ada pajak, ada bayar gaji karyawan segala macam, bertransaksi dengan perusahaan lembaga, itu kan mesti memang harus ada badan hukum ya. Jadi rasanya ini mandatori, jangan kita berdebat di sini. Nah, perdebatan berikutnya, berapa jumlah karyawan minimal yang seharusnya ada dalam perusahaan pers? Ketentuan Dewan Pers itu 5. Nah, oke. Masih bisa kurang nggak dari 5? Oke, mari kita lihat. Pertama, prinsipnya adalah wartawan mencari berita harus berbeda dari orang yang mencari iklan. Berarti sudah harus minimal 2 dong. Ya kan? Ada wartawannya, ada yang cari iklannya. Lah, wartawan kan harus ada editornya. Berarti sudah minimal 3. Lah kan harus ada tenaga administrasi ngurusin absensi lah ini dan segala macam. Udah minimal 4. Hari ini kita ada 5. Gitu ya. Jadi ngurusin teknologi siapa gitu. Jadi menurut saya 5 ini sudah persyaratan paling minimal yang memungkinkan suatu perusahaan pers bisa mandiri gitu. Ada persyaratan lain lagi. Jadi tadi badan hukum, karyawan minimal 5 dengan ketentuan tadi orang hukum sama orang bisnis sama orang redaksi harus bisa. Ada ketentuan lain lagi. Ketentuannya adalah perusahaan pers harus menggaji wartawannya minimal 13 kali. Ya, saya rasa agak susah ya kita membayangkan perusahaan pers kalau tidak menggaji wartawannya. Sebab itu sama aja kita suruh cari uang di tempat lain. Kan gitu kan? Oke. Gaji karyawan ini harus minimal sama dengan UMR. Kan gitu. Nah, tentu saya bersetuju juga dengan teman-teman di beberapa kelompok ya. Bagaimana dengan media independen? Bagaimana dengan media-media yang tidak bisa memenuhi persyaratan itu? Kalau saya bilang, kenapa kita tidak fokus kepada standar yang paling minimalis ini? Lalu pekerjaan kita adalah bareng-bareng asosiasi seperti SMSI atau organisasi seperti Dewan Pers membantu semua perusahaan ini untuk bisa memenuhi persyaratan paling minimal yang seharusnya bisa dilakukan oleh Dewan Pers. Tidak gampang ini, saya mengerti ya, tidak gampang bagi perusahaan pers, tapi ada konsekuensi lain juga yang mungkin perlu kita pikirkan kalau persyaratan ini begitu rendahnya, begitu gampangnya, ya. Mungkin saya kasih gambaran hasil poin yang terakhir. Platform teknologi tadi memungkinkan semua orang, termasuk non-jurnalis, untuk mencari, olah, dan mendistribusikan informasi. Apa hasilnya? Hasilnya adalah lembaga atau orang non-jurnalis yang bekerja di area seperti jurnalis yang mencari, mengolah, dan mendistribusikan informasi. Ini setidaknya ada 3 kategori kalau menurut saya. Ya, ini untuk bahan diskusi. Kategori pertama, mereka yang jualan barang. Ya, ini yang disebut influencer, jualan barang. Lipstick ini bagus, bedak ini bagus, ya berliburlah di sini, makanlah di restoran ini, ya itu jenis yang pertama. Ini teknologi, syukurlah ada teknologi yang memungkinkan lahir pekerjaan seperti ini. Dulu ini media yang kuasai, sekarang kan non media pun juga bisa. Jadi ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah dia tidak dagang barang atau jasa, dia dagang orang. Pilihlah ini nomor 1, yang sana jelek, ya dan segala macam. Mungkin inilah yang disebut buzzer, ya kan? Okay. Nah, jenis yang ketiga itu adalah mereka yang bekerja seperti kita jurnalis, ya fokus kepada publik dan membangun mengelola dan mendistribusikan informasi dengan sangat baik. Saya kasih contoh Bapak dan Ibu sekalian, podcastnya Gita Wirjawan itu menurut saya. Nah, podcastnya ya, saya belum lihat di channel YouTube-nya. Kenapa saya bilang sangat bagus? Ya karena dia alumni Amerika, dia kemudian punya network dengan 4
pemikir seluruh dunia, dan beberapa dari narasumber dia kebetulan saya baca bukunya, ya kayak Ray Dalio atau Yuval Noah Harari, itu semua dibawa masuk ke podcast itu. Saya dalam perjalanan tadi juga sedang dengar podcast. Saya bagus sekali. Dia Gita Wirjawan bukan jurnalis, tapi dia menjalankan peran yang mencerahkan seperti jurnalis. Tapi mungkin jurnalis melakukan ini. Gita Wirjawan bisa. Dan menurut saya kalau podcast seperti ini atau lembaga informasi seperti ini yang berkembang banyak, mungkin informasi di ruang publik akan menjadi lebih bagus daripada dipenuhi oleh jualan barang dan jualan politik gitu. Nah, cuman memang disinilah kita ada paradoks sedikit. Paradoksnya apa? Kalau dia dinyatakan sebagai pers, maka regulasinya itu banyak banget, don't-nya itu banyak banget. Tapi mereka yang non pers, ini hampir-hampir unregulated, gitu ya. Nah, saya kasih contoh ceritanya ini. Ini salah satu platform, saya nggak sebut karena ini online ya. Waktu demo bakar-bakaran kemarin, ada salah satu platform yang menginsentifai users ya untuk membuat live bakar-bakaran itu, tapi sponsor hadiahnya dari pengelola judi online, ya kan? Waktu itu saya kebetulan telepon sama Bang Nezar, saya beritahu, Bang Nezar, ketika ada peristiwa seperti ini, media mainstream kan dikontrol, nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini, dikontrol oleh pemerintah. Tapi juga media sendiri mengontrol dirinya sendiri karena nuraninya sebagai jurnalis, gitu ya. Tapi di sebelah sana itu bebas sekali loh, ya kan, benar nggak? Saya bilang inilah cara kita membunuh media mainstream. Jadi media mainstreamnya kita bikin pagar setinggi-tingginya, tapi platform sosial medianya kita bebasin sebegitu rupa. Dan perusahaan platform ini di negara asalnya, di Amerika sana, itu dia kayak perusahaan telekomunikasi, kayak pesawat telepon itu loh. Kan dia nggak boleh dituntut tanggung jawab atas apa yang dibicarakan orang di telepon, benar nggak? Jadi dia bebas, Pak. Jadi misalnya saya sebut contoh, misalnya Facebook memfasilitasi penyebaran konten, penyebaran kebencian di Myanmar, yang atas konten itu menyebabkan pembasmian etnis tertentu, rumah-rumahnya dibakar, orang-orangnya dibunuh berdasarkan informasi dari Facebook. Pertanyaan, Facebooknya tanggung jawab nggak? Dia bilang enggak, saya cuma platform, konten itu tanggung jawab daripada user. Iya, tapi di Indonesia kan nggak begitu, Pak. Kalau media kita ini bermasalah, yang dituntut tanggung jawab ya wartawannya, pengelolanya, sama medianya. Lah coba, ke medianya tanggung jawabnya sebegitu rupa, ke kitanya tanggung jawabnya sebegitu rupa, ke platformnya sebegitu longgar. Ya bagaimana media kita nggak mati, Pak? Contoh, Pak, contoh lain lagi, saya ketemu sama teman-teman asosiasi streaming, ya kayak video.com, saya ketemu sama CEO-nya. Saya rasa ternyata sama juga mereka. Teman-teman, kalau mau nonton film yang kelihatan dada, mohon maaf, nonton Netflix. Jangan nonton di platform Indonesia. Karena platform Indonesia kan nggak boleh. Ya kan? Tapi Netflix boleh loh. Ada yang sangat vulgar itu boleh loh di Netflix. Ya, bahkan LGBT boleh loh di Netflix. Di kita itu nggak boleh. Di platform kita nggak boleh. Misalnya platform kita kayak video.com itu nggak boleh. Gitu. Nah, ini soal lain lagi ya, bahwa teknologi ini kayak begini ya, kita media mainstream, media tradisional menghadapi larangan begitu banyaknya, kompetitor kita di sebelah sana dikasih kebebasan seluas-luasnya. Pada saat yang sama ya, ini mereka akan mendorong konten kreator sebanyak-banyaknya supaya konten itu makin banyak, supaya harganya makin murah, supaya iklan juga makin murah. Apa yang akan terjadi? Saya rasa ini pertarungan yang brutal. Terima kasih.